Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 240701175. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia dan Malaysia menabung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun demi satu tujuan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Namun di balik antrean panjang dan biaya yang tidak sedikit itu, jarang kita bertanya lebih dalam. Dengan uang yang kita keluarkan, sistem seperti apa yang sebenarnya mengelolanya, dan fasilitas apa yang benar-benar kita terima sebagai timbal baliknya. Pertanyaan ini yang akan kita coba jawab hari ini, dengan membandingkan sistem penyelenggaraan haji Indonesia dan Malaysia. Kita akan menggunakan 5 pendekatan perbandingan hukum sebagai pisau analisis, lalu menutupnya dengan refleksi melalui perspektif propetik transendental Kunto Wijoyo, agar pembahasan ini tidak berhenti pada angka dan kelembagaan semata, tetapi juga menyentuh makna spiritualnya. Untuk memulai perbandingan ini, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana masing-masing negara mencoba menjawab persoalan yang sama melalui pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum melihat bagaimana dua sistem hukum yang berbeda mencoba menjawab persoalan yang sama, meskipun dengan instrumen yang tidak sama. Di Indonesia, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 tercatat sekitar 87,4 juta per jemaah. Namun jemaah pada akhirnya hanya membayar sekitar 54,1 juta. Selisih sekitar 33 juta. Ditutup dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Skema ini berlaku relatif merata untuk seluruh jemaah reguler, tanpa membedakan tingkat pendapatan. Sementara Malaysia menempuh jalan yang berbeda. Biaya real penyelenggaraan haji di sana sekitar Rp33.300. Tetapi jumlah yang dibayar jemaah disesuaikan dengan kategori pendapatan rumah tangga. Kelompok berpenghasilan rendah atau B40 hanya membayar sekitar Rp15.000. Sementara kelompok menengah atau M40 membayar sekitar Rp23.500. Dari sini terlihat perbedaan filosofi subsidi. Indonesia memilih subsidi yang seragam untuk semua jemaah reguler, sedangkan Malaysia menerapkan subsidi berjenjang berdasarkan kemampuan ekonomi. Tujuannya sama, yaitu meringankan beban jemaah, tetapi caranya berbeda. Perbedaan skema subsidi ini tentu tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh lembaga yang mengelolanya. Karena itu, mari kita masuk ke pendekatan struktur. Pendekatan struktural membandingkan bagaimana kelembagaan di masing-masing negara dibangun untuk menjalankan fungsi tersebut. Indonesia kini memiliki Kementerian Haji dan Umroh yang berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pengelolaan dana haji dipegang oleh BPKH sebagai badan tersendiri, sehingga terdapat pemisahan antara fungsi regulasi, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan. Sedangkan Malaysia menempuh model yang lebih terpusat melalui lembaga tabung haji, yang sejak awal berperan ganda, menghimpun tabungan jemaah, menginvestasikannya, sekaligus penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Perbedaan strukturnya jelas. Malaysia menganut sistem satu pintu yang terintegrasi, sementara Indonesia membagi kewenangan ke beberapa lembaga sebagai bentuk checks and balance, meskipun konsekuensi koordinasi antar lembaga menjadi lebih kompleks. Setelah memahami siapa yang mengelola, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebenarnya diterima jemaah dari pengelolaan tersebut. Untuk itu, kita masuk ke pendekatan analitis. Pendekatan analitis melihat lebih dekat pada layanan konkret yang diterima jemaah, bukan sekedar angka biaya. Paket reguler di Indonesia mencakup tiket pesawat, akomodasi hotel,
konsumsi selama di tanah suci, serta pembimbing ibadah. Kualitas layanan ini terus membaik dari tahun ke tahun, namun tantangan utamanya tetap sama. Masa tunggu yang panjang bahkan bisa mencapai puluhan tahun di sejumlah provinsi. Malaysia juga menyediakan paket dasar yang mencakup kebutuhan pokok serupa, tetapi menambahkan pilihan paket premium bagi jemaah yang menginginkan fasilitas lebih baik dengan tambahan biaya sesuai pilihan tersebut. Jadi perbedaan mendasar bukan pada apa yang didapat jemaah, karena kebutuhan pokoknya sama-sama terpenuhi, melainkan pada struktur subsidi dan fleksibilitas pilihan layanan yang ditawarkan kepada jemaah. Untuk memahami mengapa kedua sistem ini berbeda sejauh ini, kita perlu menengok ke belakang melalui pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah atau pendekatan historis menjelaskan mengapa kedua sistem ini bisa berbeda hari ini. Malaysia telah membangun lembaga tabung haji sejak tahun 1963 dan mulai beroperasi penuh pada 1969, menjadikannya salah satu model pengelolaan dana haji berbasis investasi tertua di dunia Islam. Lebih dari setengah abad, pengalaman ini membuat sistem investasi dan pengelolaan dananya jauh lebih matang. Indonesia menempuh jalan yang berbeda dan lebih bertahap. Pengelolaan dana haji baru terlembagakan secara modern melalui pembentukan BPKH pada tahun 2017 dan penataan kelembagaan terus berlanjut hingga lahirnya Kementerian Haji dan Umroh pada tahun 2025. Perbedaan rentang sejarah inilah yang ikut menjelaskan mengapa Malaysia lebih unggul dalam sisi investasi dan efisiensi kelembagaan. Sementara Indonesia masih dalam proses pematangan sistem yang relatif baru. Sejarah panjang ini pada akhirnya berakar dari nilai budaya yang dianut masing-masing masyarakat. Mari kita lihat melalui pendekatan budaya. Pendekatan budaya melihat bagaimana nilai sosial memengaruhi arah kebijakan. Malaysia dengan struktur masyarakat yang lebih menonjolkan stratifikasi ekonomi dalam kebijakan publik, menerapkan subsidi berjenjang sebagai bentuk keadilan proporsional, yaitu memberi lebih banyak pada yang lebih membutuhkan. Sedangkan Indonesia dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang kuat dalam budaya masyarakatnya, memilih pendekatan biaya yang relatif seragam bagi seluruh jemaah reguler, sebagai simbol persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Kedua pendekatan ini sebenarnya sama-sama berangkat dari nilai keadilan, hanya saja diterjemahkan melalui lensa budaya yang berbeda. Keadilan proporsional di satu sisi dan keadilan kesetaraan di sisi lain. Setelah melihat kelima pendekatan hukum tersebut secara deskriptif, mari kita bawa pembahasan ini ke tingkat yang lebih dalam, melampaui sekedar perbandingan sistem menuju maknanya secara spiritual, masuk ke kerangka propetik transendental dari Kunto Wijoyo yang berpijak pada semangat surat Al-Imran ayat 110. Pertama, humanisasi. Baik Indonesia maupun Malaysia melalui subsidi dalam bentuk apapun, pada dasarnya sedang memanusiakan jemaah, yaitu membuat ibadah haji yang berat secara finansial menjadi lebih terjangkau dan bermartabat bagi rakyat biasa. Kedua, liberasi. Sistem subsidi ini membebaskan masyarakat dari beban ekonomi yang seharusnya tidak menjadi penghalang untuk beribadah, sekaligus mendorong perbaikan layanan agar jemaah tidak hanya bebas secara finansial, tetapi juga bebas dari pelayanan yang buruk. Ketiga, transendensi. Inilah nilai yang paling penting untuk diingat. Seberapapun canggihnya sistem pengelolaan dana dan seberapapun baiknya fasilitas yang diberikan, semua itu hanyalah sarana. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem yang baik seharusnya memudahkan jemaah untuk fokus pada esensi ibadah, bukan mendistraksi mereka dengan persoalan teknis dan finansial. Dari seluruh pembahasan ini, mari kita simpulkan apa yang sebenarnya bisa kita pelajari bersama. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia
sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan haji yang baik, terjangkau, dan bermartabat bagi warga negaranya. Perbedaan yang ada hanya terletak pada cara mengelola dana, struktur kelembagaan, dan filosofi kebijakan subsidi yang dipilih. Tidak ada satu sistem yang paling sempurna. Masing-masing punya kelebihan yang lahir dari sejarah, budaya, dan kondisi sosial ekonomi negaranya sendiri. Yang lebih penting bagi kita sebagai umat adalah memastikan bahwa apapun sistemnya, esensi ibadah haji sebagai perjalanan menuju Allah tidak pernah tergantikan oleh sekedar angka dan fasilitas. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.